Pernahkah Anda melihat pulau yang bisa berputar? Percayakah Anda ada lubang api di dunia yang tidak dapat dipadamkan oleh hujan lebat? Tidak semua misteri alam itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Alam itu misterius sekaligus ajaib. Misalnya bukit pasir yang bernyanyi dan hutan yang menari. Selalu ada beberapa tempat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan sulit dicerna akal sehat, yang membuat kita hanya bisa berdecak takjub. Dari pilar besi tahan karat berusia ribuan tahun yang bertentangan dengan hukum fisika, hingga sungai mendidih dengan suhu setinggi 100 derajat. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Kali ini, kami akan memperkenalkan 7 fenomena yang sulit dijelaskan secara ilmiah versi Mata Ketiga. Urutan pertama, The Eye of the Earth atau mata bumi. Ada banyak tempat aneh di muka bumi. Tim Mata Ketiga menempatkan pulau yang dijuluki mata bumi dalam urutan pertama di video kami karena matanya yang tampak unik. Pulau kecil dan unik ini terletak di Delta Paraná, timur laut Argentina. Ia terlihat terapung di sebuah rawa yang juga berbentuk lingkaran. Bentuknya sangat teratur sehingga sulit dipercaya ia terbentuk secara alami. Yang lebih menakjubkan adalah pulau yang dikenal sebagai El Ojo atau The Eye itu ternyata juga ikut bergerak seiring berjalannya waktu. Karena keunikannya dan juga tak bisa dijelaskan, muncullah berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa mata bumi itu berhubungan dengan alien, sedangkan menurut legenda lokal, itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh sang pencipta. Pulau ini ditemukan oleh sutradara film dan produser Sergio Newspiem. Saat itu, Sergio kebetulan sedang mencari lokasi film tentang paranormal, hantu dan alien. Namun Sergio tak menyangka menemukan pulau ini dan akhirnya ia jatuh hati pada lokasi ini karena keunikannya, pulau ini bisa berputar sendiri. Sampai-sampai ia melupakan tujuan utama pembuatan filmnya dan fokus untuk membahas pulau bergerak ini. Pulau Mata sebenarnya termasuk daratan yang kecil, dikelilingi oleh air, diameternya hanya sekitar 130 yard atau sekitar 27 meter. Namun terkait proses pembentukannya dan mengapa berputar setiap hari, ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Urutan kedua, sungai mendidih. Kolam pemandian air panas sudah biasa ditemui. Tapi apa jadinya jika air yang mengalir panas mendidih? Itulah yang terjadi di salah satu sungai di pedalaman negeri Peru, tepatnya di Mayantuyacu. Terletak jauh di dalam hutan hujan Amazon, mengalir sungai super panas bernama Sanay Timpisca, yang memiliki arti mendidih dengan panas matahari. Panas sungai ini dipercaya dilepaskan oleh seekor ular raksasa, Yakumama, ibu dari air yang diwakili oleh batu berbentuk kepala di hulu sungai. Cukup besar, sungai aneh ini memiliki lebar 25 meter dan kedalaman 6 meter, namun hanya memiliki panjang 6,4 km, cukup pendek untuk ukuran sungai. Panas air rata-rata 50 hingga 90 derajat, sementara beberapa bagian bisa mencapai 100 derajat Celcius. Banyak binatang malang yang ingin minum mati seketika karena jatuh ke dalam sungai panas ini. Kecuali beberapa mikroorganisme yang kebal terhadap suhu, semua bakteri tidak dapat bertahan hidup di sungai panas ini. Ada yang mengatakan itu adalah sungai ajaib. Namun, bagi warga di kedua sisi sungai sudah terbiasa. Mereka meminum air sungai ini secara langsung, menikmati uap sungai ini, menggunakan air sungai ajaib menyeduh minum teh, memasak, membersihkan bahkan menggunakan air sungai untuk membuat obat. Biasanya ada sungai mendidih di beberapa tempat, tetapi sungai tersebut terbentuk seiring gunung berapi karena dibutuhkan banyak sumber panas untuk memanaskan air.
Namun Peru adalah negara dengan sedikit gunung berapi, dan gunung berapi terdekat dari sungai ajaib ini berjarak sekitar 700 km. Bagaimana proses terbentuknya sungai mendidih itu? Banyak ahli geotermal dan peneliti gunung berapi belum dapat menemukan sistem panas bumi non-vulkanik lain dengan skala sebesar itu. Tampaknya masih diperlukan banyak penelitian sebelum mendapat penjelasan yang sempurna. Urutan ketiga, Sumur Thor. Di pantai Cape Perpetua, Oregon, Amerika Serikat, terdapat sebuah fenomena alam menakjubkan yang jadi buruan para fotografer. Namanya Thor's Well atau Sumur Thor. Disebut Sumur Thor karena terlihat seperti lubang yang dalam yang dihancurkan Thor dengan palu. Menurut situs Atlas Obscura, Sumur Thor ini sejatinya merupakan lubang patahan sinkhole biasa, sama halnya Dean's Blue Hole. Tetapi yang menjadikan sinkhole satu ini luar biasa adalah penampakannya yang seperti air terjun laut dalam dongeng. Thor's Well tampak paling menakjubkan saat ombak pasang atau badai. Ketika ombak menerjang dan memenuhi sumur dengan air asin, alirannya tampak seperti air terjun laut. Air itu tak lantas membanjiri sumur, namun langsung meresap di antara celah-celah batu yang membentuk Thor's Well. Seolah-olah Thor's Well merupakan sumur tak berdasar yang menelan segala benda. Padahal kedalamannya hanya sekitar 6 meter. Namun bukan berarti sumur Dewa Thor tidak bisa mengancam nyawa. Jangan sampai tercebur ke dalam saat menikmati pesonanya. Siapapun bisa tewas karena tenggelam. Sumur laut ini merupakan objek favorit para pencinta fotografi. Kadang ada saja yang sampai tak memedulikan risiko kehilangan nyawa demi mengabadikan kemegahan Sumur Thor. Urutan keempat, Danau Tiga Warna. Pemandangan alam yang spektakuler selalu membuat kita berdecak takjub. Danau Kalimutu adalah danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kalimutu yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT, Indonesia. Danau ini dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena Gunung Kelimutu memiliki 3 kawah dengan warna air yang berbeda-beda, yaitu merah, biru, dan hijau. Danau yang berwarna biru bernama Tiwu atau Bupu, yang artinya danau orang tua. Danau yang berwarna merah bernama Tiwu Atapolo, yang artinya danau sihir. Danau yang berwarna hijau bernama Tiwu Nuwa Muri Kau Fai, yang artinya danau muda-mudi. Meski begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Danau Tiga Warna di kawah Pulau Flores ini sangat mengesankan dan penuh misteri. Danau unik ini juga berhasil dipilih sebagai salah satu dari 10 keajaiban alam di dunia. Menurut para ahli, warna danau tersebut berubah-ubah karena adanya reaksi kimia dari mineral dalam danau dan aktivitas gas dari gunung berapi. Namun kecepatan reaksi kimianya membutuhkan kondisi tertentu. Kondisi suhu bisa saja mempengaruhi tingkat perubahan tersebut, tetapi sebab spesifiknya masih perlu diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan. Urutan kelima, pilar abadi. Kita tahu besi akan berkarat setelah beberapa waktu. Namun di kompleks Masjid Quwat-ul-Islam di New Delhi, India, terdapat pilar besi kuno berusia 1600 tahun yang sangat tahan terhadap karat. Monumen kuno itu disebut pilar besi Kutub Minar dengan tinggi 7,21 meter, berdiameter 41 cm, dan berat sekitar 6 ton. Pilar besi Kutub Minar diyakini telah didirikan pada masa pemerintahan Chandragupta II, salah satu kaisar paling kuat dari kekaisaran Gupta. Kendati sudah tua, sampai saat ini pilar tersebut tak menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan karat.
Para ahli melakukan penelitian mengenai fenomena unik ini hingga akhirnya menemukan jawabannya pada tahun 2003. Sebelumnya, orang-orang percaya pilar itu tahan karat karena dibuat dari logam misterius dari luar bumi. Ada pula yang berspekulasi bahwa pilar itu dibuat dengan teknik futuristik yang saat ini sudah hilang. Teori kedua secara teknis benar, seperti yang ditunjukkan oleh ahli metalurgi di Institut Teknologi India Kanpur dalam sebuah artikel penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Science. R. Balasubramanian dari Institut Teknologi India, salah satu penulis penelitian tersebut, menyebut pilar itu sebagai saksi hidup keterampilan ahli metalurgi India kuno. Dia menjelaskan bahwa struktur besi tempa memiliki lapisan pelindung yang disebut misawit. Misawit adalah oksihidroksida besi amorf yang membentuk penghalang dengan mengikuti di sebelah antarmuka antara logam dan karat. Terbentuknya misawit disebabkan oleh tingginya kandungan fosfor pada besi. Urutan ke-6, hutan yang bisa menari. Umumnya sebuah pohon tumbuh ke atas mengikuti sinar matahari. Namun di Rusia, ada pohon yang batangnya tumbuh meliuk seperti menari. Dancing Forest, begitulah sebutan hutan yang berada di Kaliningrad, Rusia. Sesuai namanya, semua pohon pinus di hutan ini seakan sedang menari. Dancing Forest atau hutan menari pertama kali dikenal oleh pengurus Cronion Spit National Park sebagai Drunken Forest. Sekilas dilihat dari kejauhan, barisan pohon itu tampak seperti pohon pinus pada umumnya. Namun ketika dilihat lebih dekat, semua pinus di hutan itu memiliki batang pohon yang aneh. Tidak lurus ke atas, batang-batang pohon pinus ini punya bentuk beragam yang berputar-putar atau membentuk spiral di atas tanah. Banyak teori yang menjelaskan asal-muasal bentuk pohon-pohon pinus ini. Beberapa pengamat juga menganggap pohon-pohon ini punya bentuk yang sangat luar biasa dan unik. Dari semua teori yang bermunculan, hanya satu yang bisa diterima oleh logika. Bentuk aneh pohon di hutan ini merupakan pengaruh dari alam. Angin yang bertiup terlalu kencang dan terus-menerus menyebabkan pertumbuhan semua pohon pinus ini terganggu dan menyebabkan batangnya tidak memiliki bentuk sempurna. Menariknya lagi, ada sejumlah mitos yang bermunculan seputar hutan tersebut. Konon, bila ada wisatawan yang bisa melewati cincin atau batang pohon pinus yang melingkar ini, maka semua keinginannya akan terkabul. Namun ada pula yang percaya kalau cincin ini merupakan pembatas antara energi positif dan negatif. Oleh sebab itu, bila Anda melalui lingkaran tersebut pada sisi yang tepat, maka hidup Anda akan diperpanjang. Boleh percaya, boleh tidak. Di balik keanehan bentuknya, hutan ini pada akhirnya bisa menarik perhatian wisatawan. Bila mendapat kesempatan untuk bertualang di hutan ini, dijamin Anda akan terpesona menyaksikan pohon-pohon yang menari ini. Urutan ke-7, batu berjalan. Setiap hari selalu terjadi aneka peristiwa yang tidak biasa di dunia. Misalnya batu yang bisa berjalan dengan sendirinya. Siapapun yang pernah bepergian ke California pasti pernah mendengar tentang batu bergerak di Death Valley. Ada salah satu fenomena misterius di Death Valley yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang, yaitu fenomena batu bergerak. Bukan karena didorong, ditarik, atau diangkat orang, melainkan batu ini bergerak sendiri. Bagaimana bisa sebuah atau beberapa batu dapat bergerak sendiri tanpa bantuan manusia? Dalam buku Mysteries of the World, Unexplained Wonders Mysterious Phenomena, Herbert Gesmer dan Ulrich Helen Brand menjelaskan bahwa ada tanda yang menunjukkan bukti batu ini bergerak. Batu yang bergerak meninggalkan bekas gosokan dan kikisan yang lebih mirip jalan setapak di permukaan tanah yang datar dan kering. Tidak ada yang tahu
apakah ada kekuatan luar yang menyebabkan batu ini bergerak, atau kapankah peristiwa batu bergerak ini berlangsung. Uniknya, tidak semua batu di Death Valley bisa bergerak. Selain itu, batu-batu ini hanya bergerak setiap 2 hingga 3 tahun. Bahkan pergerakan batu ini tidak ke arah yang sama ataupun terjadi pada waktu yang sama. Sebagian batu bisa berbelok dengan arah 90 derajat, juga bergerak sejauh puluhan meter. Batu-batu yang dapat bergerak sebagian besar memiliki diameter 15 hingga 45 cm. Awalnya, ada sebuah teori menyatakan faktor penyebab fenomena batu bergerak ini adalah efek magnet. Namun, teori ini telah diabaikan karena diketahui banyak batu tidak mengandung elemen magnetik seperti besi. Kemudian sebagian orang berpendapat bahwa angin kencang yang dapat memindahkan batu tersebut dari satu posisi ke posisi yang lain. Teori ini dianggap paling masuk akal dan mungkin terjadi karena batu bisa bergerak atas kombinasi kekuatan angin, suhu, dan air. Meskipun Racetrack Playa adalah daratan kering, sebenarnya tetap ada air yang terkumpul di permukaan daratan setelah hujan. Pada Desember 2013, Richard Norris dan sepupunya Jim Norris yang juga terlibat dalam penelitian tersebut tiba di Death Valley dan menemukan bahwa playa itu digenangi oleh air sedalam 7 cm. Tak lama kemudian batu-batu mulai bergerak. Sains terkadang memiliki unsur keberuntungan, kata Richard Norris. Kami menduga harus menunggu 5 hingga 10 tahun tanpa ada batu yang bergerak. Tapi baru 2 tahun proyek ini berjalan. Kami kebetulan ada di sana pada saat yang tepat untuk melihat langsung peristiwa itu. Pengamatan mereka memperlihatkan bahwa pergerakan batu itu memerlukan sebuah kombinasi atas sejumlah peristiwa langka. Pertama, playa harus terisi air yang kedalamannya cukup untuk membentuk es mengapung pada malam hari di musim dingin, tapi juga cukup dangkal sehingga batu tetap berada di atas permukaan air. Ketika temperatur turun drastis pada malam hari, kolam membeku dan membentuk lapisan es setipis kaca. Es itu harus cukup tipis agar baru bisa bergerak lancar, tetapi juga harus cukup tebal agar tak mudah pecah. Pada siang hari yang terik, es mulai mencair dan pecah menjadi panel-panel es besar. Angin yang berembus di playa akan mendorong batu di depannya dan meninggalkan jejak di lumpur lunak di bawah permukaan. Pada 21 Desember 2013, es pecah pada tengah hari. Bunyi es retak dan patah datang dari seluruh permukaan kolam yang beku, kata Richard Norris. Saya berkata pada Jim, "Ini saatnya." Teriaknya mengakhiri berbagai dugaan selama lebih dari setengah abad tentang batu berjalan atau bergerak di lembah kematian California, Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.